Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagi kita semua. Mengawali hari ini bahkan pekan ini hari Senin, tepatnya 14 Februari 2022, di mana orang mungkin hari ini banyak yang merayakan hari Valentine atau hari kasih sayang. Marilah Bapak Ibu kita sama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami puji dan kami kenal, Bapa yang penuh rahmat dan penuh keagungan, kami datang menghampiri tahta-Mu yang mulia, seraya mengucap syukur untuk apa yang Tuhan terus tambahkan bagi kehidupan kami. Dan memohon, tambahkanlah kepada kami hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti setiap jalan Tuhan di dalam hidup kami. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara, pekan ini adalah sebuah pekan yang mungkin buat kita menjadikan kita harus lebih banyak berpikir dan bekerja. Pekan ini mungkin kita punya banyak tanggung jawab dan pekerjaan, bahkan hal-hal yang belum kita lakukan di kantor ataupun di pekerjaan lainnya. Maka biarlah pagi hari ini Bapak Ibu firman Tuhan, khususnya Amsal Salomo, ingin mengajarkan kepada kita 7 jurus atau 7 kiat di dalam kita mendasari pekerjaan kita. Jurus pertama adalah andalkan Tuhan. Amsal 3 ayat 5 dan sampai 6 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Sertakan Tuhan di dalam segenap pekerjaanmu, karena banyak yang harus kita kerjakan, tetapi tidak diajarkan di bangku sekolah, dan banyak yang terjadi yang tidak pernah kita duga sebelumnya." Yang kedua, carilah pengetahuan. Amsal 19 ayat 2 berkata, "Tanpa pengetahuan kerajinanmu tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah." Ilmu pengetahuan, cara bekerja yang benar dan efisien perlu kita cari. Jangan sungkan belajar dan meminta petunjuk jika tidak mengerti. Jurus yang ketiga, rajin dan cekatan. Hanya orang rajin dan cekatan yang diingat oleh pimpinannya, terutama waktu menetapkan promosi jabatan atau mungkin kenaikan gaji. Ingat Amsal 10 ayat 4, "Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadi kaya." Atau Amsal 14 ayat 23 mengingatkan, "Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja." Keempat, berlakulah jujur dan benar. Amsal berkata dalam Amsal 16 ayat 8, "Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan." Atau pada pasal 10 ayat 9 mengingatkan kita, "Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui." Jurus yang kelima, jagalah mulut kita. Mengerjakan tugas-tugas adalah suatu pekerjaan yang berat. Jangan ditambahkan lagi dengan masalah lain, karena mulut kita yang tidak bisa kita kendalikan, karena lidah kita yang tidak bisa kita kekang dengan baik. Oleh karena itu, dalam pasal yang ke-21 ayat 23 Amsal berkata, "Siapa yang memelihara hidup atau memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran." Dan dia menambahkan dalam Amsal 10 ayat 19, Salomo mengingatkan, "Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan dirinya berakal budi." Hukum yang keenam atau jurus yang keenam adalah sabar dan tenang. Itu dikatakan dalam Amsal 16 ayat 32, "Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang merebut kota."
Di pasal yang ke-14 ayat 30, Salomo juga berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Jurus yang ketujuh, yang terakhir, jangan ingin cepat kaya. Menjadi kaya adalah impian kebanyakan orang dan sah-sah saja. Yang harus diperhatikan ada 3. 1, menjadi kaya bukanlah tujuan utama dalam hidup ini. Yang kedua, ingin cepat kaya seringkali menjebak orang ke dalam perbuatan-perbuatan yang berdosa. Mereka menghalalkan segala cara untuk menjadi kaya. Dan yang ketiga, menikmati hidup jauh lebih penting daripada menjadi kaya, tetapi mempunyai banyak masalah. Dia juga mengingatkan dalam Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Atau di dalam pasal 13 ayat 11, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Itulah Bapak Ibu, jurus atau kiat yang ditawarkan oleh Amsal pada pagi hari ini. Semoga kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami boleh diberikan hikmat melalui Amsal Salomo pagi hari ini, yang mendasari setiap pekerjaan kami dan tanggung jawab kami di dalam hari-hari kami, atau khususnya sepekan ini. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, selamat bekerja, andalkan Tuhan, dan ingatlah firman-Nya.